Rahayu putu-putuku kabeh. Semar bercerita dalam Sabda dan Wejang. Dongane, doanya Semar bukan semoga, tapi terjadilah. Bagi kalian semua diberkahi Gusti, selalu sehat, selalu selamat, selalu bejo selawase. Tenang, santai wae, ndak usah tegang. Duduk aja enak sambil ngopi. Sugeng enjang, sugeng sonten, sugeng dalu. Kapanpun kalian nonton video ini, saya doakan bukan semoga, tapi terjadilah selalu dalam keadaan waras, waras, waras. Jangan kayak dunia yang makin hari makin, ya begitulah. Kalian lebih tahu kan? Gak lelah mengenalkan diri. Saya Semar. Ya, Semar yang itu, yang katanya dewa, tapi kok bentuknya begini. Jangan terkecoh sama penampilan anak muda. Justru yang kelihatannya wah di luar, belum tentu wah di dalam. Dan yang kelihatannya kayak saya ini, ya setidaknya kopinya enak. Saya di sini bukan mau jualan kopi, tenang saja. Saya cuma mau berbagi sedikit cerita. Cerita lama dari zaman Bahela, tapi anehnya kok ya masih relevan sama kehidupan kalian yang katanya sudah 5.0 ini. Cerita tentang saudara-saudara kita yang sering kita lupakan. Bukan saudara tiri, bukan saudara angkat, tapi saudara yang selalu ada sejak kita brojol ke dunia ini. Namanya sedulur papat limo pancer. Penasaran? Bagus. Rasa penasaran itu awal dari pengetahuan. Yuk sini, merapat. Kita ngobrol santai, ngopi bareng. Kopinya bikin sendiri-sendiri ya. Kita bedah bareng-bareng rahasia leluhur yang bisa bikin hidup kalian lebih. Sekarang kita masuk ke inti. Sedulur papat limo pancer. Dengar namanya saja sudah bikin merinding ya. Padahal ini bukan hantu, bukan jin, apalagi mantan yang suka gentayangan. Ini adalah bagian dari diri kita sendiri, dulur. Sejak kita masih segumpal darah di rahim ibu, mereka sudah ada. Mereka itu Kakang Kawah, Adi Aryari, Getih, dan Puser. Itu yang 4. Kakang Kawah itu air ketuban yang pertama kali keluar saat kita lahir. Dia itu kayak kakak kita yang paling tua, yang ngasih jalan. Adi Aryari itu plasenta yang ngikutin setelah kita lahir. Dia itu adik kita yang selalu ada di belakang. Getih itu darah yang ngidupin kita dari dalam. Dan Puser, tali pusar yang nyambungin kita sama ibu, sumber kehidupan pertama kita. Mereka ini kalau diibaratkan adalah tim sukses kita dari lahir. Tapi dalam filosofi Jawa, mereka juga melambangkan 4 nafsu dasar manusia. Jangan kaget, nafsu itu bukan cuma soal makan enak atau pengen punya mobil baru loh. Ada amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Amarah ini si ngegas, gampang marah, emosian, pengennya menang sendiri. Kayak netizen kalau lagi debat di kolom komentar deh.
Tapi amarah ini juga bisa jadi energi buat kita berjuang kalau dikelola dengan benar. Lawamah ini si rakus, pengennya makan terus, tidur terus, males-malesan. Kayak saya kalau lagi libur bawaannya rebahan doang. Tapi lawamah ini juga bisa jadi motivasi buat kita cari rejeki, biar perut kenyang dan hidup nyaman. Lalu Sufiyah, ini si nafsu syahwat, pengennya yang indah-indah, yang enak-enak, yang bikin seneng. Kayak kalau lihat diskon gede langsung kalap. Tapi Sufiyah ini juga bisa jadi dorongan buat kita berkarya, bikin sesuatu yang indah, atau mencintai pasangan dengan tulus. Nah, mutmainah ini sih tenang, pengennya damai, tentrem, adem ayem. Kayak habis meditasi di puncak gunung, rasanya plong. Ini nafsu yang paling baik, yang bikin kita jadi orang sabar, ikhlas. Lalu limo pancer itu siapa? Limo pancer itu ya kalian sendiri, diri sejati kalian, kesadaran murni kalian yang harusnya jadi bos dari keempat nafsu ini. Ibaratnya, kalau sedulur papat itu aplikasi di smartphone, limo pancer itu sistem operasinya. Kalau sistem operasinya error, ya aplikasinya jadi ngaco semua kan? Jadi ini bukan soal mistis yang bikin bulu kuduk berdiri, tapi soal memahami diri sendiri, mengenali siapa teman-teman yang selalu ada di dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang baik buat mereka. Kalau mereka akur, hidup kita juga akur. Kalau mereka berantem, ya siap-siap saja drama. Konsep sedulur papat limo pancer ini, dulur, bukan cuma teori di atas kertas. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari spiritualitas Jawa yang sering kita sebut kejawen. Jangan salah paham, kejawen itu bukan agama baru. Dia itu filosofi hidup, kearifan lokal yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita, jauh sebelum agama-agama besar masuk ke tanah Jawa. Intinya, kejawen itu mengajarkan keselarasan, selaras dengan diri sendiri, selaras dengan alam, dan selaras dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi, Sang Pencipta. Nah, kalau sedulur papat kita itu berantem terus, gimana mau selaras? Ibaratnya, kalau perut keroncongan terus, mana bisa khusyuk mikir yang lain kan? Leluhur kita itu pinter-pinter loh. Mereka merangkum semua kearifan ini dalam wejangan-wejangan singkat, tapi maknanya, dalam sekali. Contohnya, urip iku urup. Hidup itu menyala. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain. Ini wejangan paling top. Kalau hidup cuma buat diri sendiri, apa bedanya sama batu? Batu juga hidup, tapi ya gitu-gitu aja. Kita ini manusia, punya akal, punya rasa. Kalau bisa jadi penerang, kenapa cuma jadi bayangan? Kalau bisa bikin orang lain senyum, kenapa malah bikin nangis? Nrimo ing pandum, menerima apa yang sudah menjadi bagian kita. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha lo ya. Ini tentang bersyukur. Rezeki itu sudah diatur, tapi usaha itu wajib. Kalau sudah usaha maksimal, hasilnya segini, ya sudah, syukuri. Jangan ngeluh,
Jangan iri sama tetangga yang rumputnya lebih hijau. Siapa tahu rumputnya tetangga itu rumput sintetis kan? Jadi, spiritualitas Jawa itu bukan cuma soal ritual atau mantra-mantra yang bikin merinding. Itu soal bagaimana kita menjalani hidup ini dengan kesadaran penuh, dengan hati yang bersih, dan dengan niat yang baik. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dunia lahir dan batin. Bagaimana kita bisa jadi manusia yang hanjawani, berbudi pekerti luhur. Kalau sudah begitu, sedulur papat kita itu otomatis akan nurut sama limo pancer. Hidup jadi ayem, tentrem, makmur, dan barokah. Baik putu-putuku, setelah kita tahu siapa saja rombongan kita ini dan bagaimana leluhur kita memandang mereka, sekarang pertanyaannya, gimana caranya mengaktifkan mereka? Jangan bayangkan pakai jampi-jampi, bakar kemenyan, atau puasa mutih sampai kurus kering ya. Mengaktifkan di sini itu artinya menyadari, mengelola, dan menyelaraskan. Biar si pancer ini benar-benar jadi bos yang disegani, bukan cuma pajangan. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, kesadaran diri. Sadari kalau keempat nafsu itu ada dalam diri kita. Amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Mereka itu bukan musuh, tapi bagian dari kita. Kalau marah, sadari marahnya. Kalau lagi pengen ini itu, sadari pengennya. Jangan malah pura-pura nggak ada, nanti malah meledak di waktu yang salah. Ibaratnya kalau ada tamu tak diundang, jangan diusir paksa. Disapa dulu, ditanya maunya apa, baru diajak ngobrol baik-baik. Kalau perlu kasih kopi juga. Kedua, kelola emosi. Ini PR besar buat banyak orang, termasuk saya kadang-kadang. Kalau si amarah lagi naik, jangan langsung teriak-teriak kayak kesurupan. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Hitung sampai 10 atau sampai 100 kalau perlu. Ingat wejangan leluhur, Surodiro Joyo-joyo diningrat, lebur dening pangastuti. Kebaikan itu lebih ampuh dari segala amarah. Kalau si lawamah lagi kumat, pengennya makan terus, ya makan, tapi secukupnya. Jangan sampai perut jadi gentong, nanti susah gerak. Kalau si sufiyah lagi pengen yang aneh-aneh, salurkan ke hal yang positif. Bikin karya seni, nulis puisi, atau bantu orang lain. Energi itu harus disalurkan, bukan ditumpuk. Ketiga, hidup selaras dengan alam. Ini juga penting. Kita ini bagian dari alam semesta, dulur, bukan penguasa. Kalau alam sakit, kita juga ikut sakit. Jadi jaga lingkungan, hargai setiap makhluk hidup. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, jangan boros air, tanam pohon kalau ada lahan. Kalau hati kita selaras dengan alam, otomatis hati kita juga akan lebih tenang. Dan si pancer ini akan makin kuat, bikin kita jadi pribadi yang adem ayem. Keempat, bersyukur dan ikhlas. Ini kunci. Apapun yang terjadi, syukuri. Sekecil apapun nikmatnya, syukuri. Kalau ada masalah, ikhlaskan. Jangan digondeli terus, nanti malah jadi beban. Leluhur bilang, nrimo ing pandum. Bukan berarti pasrah, tapi menerima dengan lapang dada. Kalau kita bersyukur, hati jadi lapang. Kalau hati lapang, si pancer ini bisa bekerja maksimal,
mengendalikan semua sedulur yang lain. Ingat dulur, proses ini bukan sulap, bukan sihir. Ini butuh kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Kadang kita jatuh, kadang kita khilaf. Wajar, namanya juga manusia. Yang penting jangan menyerah, terus belajar, terus mencoba. Semar ini juga masih belajar kok. Kadang si amarah saya juga masih suka ngajak ribut. Tapi ya itu harus terus dilatih. Ibaratnya kalau mau ototnya kuat, ya harus sering-sering angkat beban kan? Sama juga dengan batin kita. Nah, putu-putuku, tak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung jalan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa membuka cakrawala pemikiran kalian. Ingat, cara mengaktifkan sedulur papat 5 pancer itu bukan resep instan untuk jadi sakti mandraguna, apalagi kaya mendadak. Ini adalah perjalanan. Perjalanan mengenal diri, perjalanan menyelaraskan batin, dan perjalanan menjadi manusia yang seutuhnya. Intinya cuma satu: kenali dirimu, cintai dirimu, dan jadilah manfaat bagi sesama. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan rombongan di dalam diri kalian, maka terjadilah. Jadi, hidup di dunia ini akan terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Tidak perlu mengejar pengakuan orang lain, tidak perlu pusing dengan omongan tetangga. Cukup jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan jangan lupa, kalau sudah klik sama sedulur papat 5 pancernya, jangan sombong. Tetaplah rendah hati, tetaplah belajar, karena ilmu itu seperti samudra, tidak ada habisnya. Dan Semar ini ya masih suka ngopi, masih suka guyon, dan masih suka belajar juga. Terima kasih sudah mau mendengarkan celotehan Semar yang tua ini. Semoga berkah Nek Gusti selalu menyertai langkah kalian. Salam Rahayu, salam lestari budaya, ojo sampai lali Jawa-Jawane, dan salam ngopi bahagia.